Pada suatu pagi yang cerah di hari Senin, seluruh peserta didik baru SMA Santo Yosep Bekasi mempersiapkan diri untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari pertama mereka. Mereka pergi ke sekolah dengan perasaan gembira dan dengan penampilan terbaik mereka, tetapi tidak dengan Alicia. Keberuntungan tidak berpihak padanya hari itu. Hei kamu, niat sekolah atau tidak sih? Jam segini baru masuk sekolah, maju kamu ke depan. Maaf Pak, tadi pagi alarm saya nggak bunyi, makanya kesiangan. Aduh, udahlah, saya nggak mau dengar alasan kamu begitu lagi. Peserta didik mana di hari pertama mereka masuk sekolah telat? Kamu akan saya berikan hukuman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lah, bukannya jumlah kalian 7? Kok ini hanya ada 5? Pak, maaf saya telat Pak. Tadi ada ibu-ibu gak sengaja nabrak saya Pak. Jadi saya harus anterin ke klinik sebentar. Waduh, kalian ini ya, ada-ada saja. Baru hari pertama bikin kepala saya tambah pusing lagi. Alicia, bantuin bawa ke lantai 3 ya, biar Denis diurus. Baik Pak. Maaf ya, gara-gara gue lu jadi disuruh buat bersihin mukanya. Santai aja, hitung-hitung juga gue biar nggak dimarahin lagi. Kasih ya. BTW nama lu siapa? Alicia, panggil aja Alis. Oh, nama gue Denny. Salam kenal ya. Aduh, Sabar aja dulu, bentar lagi juga selesai. gue sebenarnya bohong. Gue tadi ngerem mendadak gara-gara ada ayam lewat. Gue malu, makanya gue bohong. Nanya juga sih, gak penting juga gue tahu. Sombong banget sih lu. Ini mah kasih tanggapan kek. Lagian lu aneh, jatuh masa gara-gara kepleset sama ayam. Gak apa-apa lah, daripada gue sial 7 tahun. Mending gue luka terus dibersihin sama lu. Dasar aneh. Siapa? Gua. Menurut lo, Wow, gue kira ayam. udah selesai nih? Dih, cepet amat. Makasih ya. Ya. Misi, kalian udah selesai belum? Soalnya Pak Jito udah nungguin kalian tuh. Ini kita udah beres sih. Ayo turun, Pak Jito udah nungguin kita. Ayo, kita turun bareng-bareng aja. Beberapa bulan berlalu, Alis dan Denis semakin dekat dikarenakan sedikitnya jumlah murid di kelas mereka. Alicia pun tidak cuek seperti sebelumnya. Karena interaksi mereka semakin intens, akhirnya mereka pun menjadi semakin mengenal satu sama lain. Selamat pagi. Halo. Teman-teman apa kabar? Syukurlah kalau begitu ya. Baik, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita sama-sama belajar tentang teks laporan hasil observasi dan kita akan menggunakan ciri-cirinya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang gambaran umum pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi kegiatan observasi merupakan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Nanti
teman-teman diajak untuk melakukan observasi di lapangan mengenai suatu objek, baik itu bunga ataupun benda-benda yang lainnya. Paham ya? Paham. Oke, kalau teman-teman sudah paham, sekarang akan dibentuk kelompok. Kelompoknya depan belakang aja ya. Oke, silakan dibentuk kelompok sekarang. Di halaman berapa? Ini ada 2 bagian, gue bagian 1, lo bagian 2 dah. Udah kerjain. Bert, lo ngerasa gak sih kalau Alicia sama Dennis tuh kayak ada sesuatu gitu? Masih gue juga mikirnya begitu. Karena mereka pulang sekolah suka bareng. Tuh kan, udah gue duga. Buset dah, pagi-pagi buka sup amat, Taylor Frida. Pada lagi mikir apaan sih? Itu loh buat yang kemarin kita omongin. Gue sama Isel udah coba langsung ngomong si Alicia, tapi respon dia ya kayak gitu deh. Iya. Dan gue Maaf ya. Jadi gimana kalau kita asal aja mereka? masuk nih gue lu. Dia mana percaya sama kita? Iya, gampang tuh mah. Gua sama gua kombinasi dengan cowok. Berkasih Dennis sama Alicia. Nah, kalian berdua ngurus si Alis. Ini orang berapa? Saya mau ikutan nggak? Ya, dan sekarang kita dalam. Sekarang mau penjelasan rencana. Mereka pun berdiskusi bersama dan mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat gosip mereka, lalu mereka membagi tugas dan menjalankan misi mereka. Setelah 3 hari dari hari perencanaan misi mereka, akhirnya mereka pun melihat bahwa Dennis dan Alicia sedang mengurangi interaksi, dan muka keduanya terlihat murung. Karena mereka terlihat sedang bertengkar, akhirnya Michelle, Delano, Aura, dan Kimi mengambil kesempatan itu untuk menjalankan misi mereka. Guys, lo kenapa? Dari tadi murung terus gue liatin. Gak apa-apa, gue kurang istirahat aja. Lu bisa cerita apa aja lu ke kita? Sebenarnya gue lagi berantem sama Dennis, soalnya dia lebih milih temen-temennya daripada gue. Gue ngerti banget sih kalau gitu. Pasti cowok yang kayak gitu lebih mentingin dan lebih dengerin teman-temannya daripada kalau Lis. Gue setuju banget sih, Cel. Hati-hati, Lis. Takutnya Dennis lebih prioritasin temen-temennya. Udah ketara banget akhir-akhir ini. Gue juga takut. Sebenarnya apa yang udah kalian omongin ini udah jadi bahan pikiran gue. Saran gue lu jauhin dulu aja sih, biar dia ngerti yang mana yang harus diprioritasin. Ya udah deh, gue kasih space waktu dulu buat dia sendiri. Udah Den, pagi-pagi muka luas banget, kayak juga dapur. Tahu dah Bert, pusing gue. Alicia selalu minta diprioritasin. Gue bisa ngertiin gue loh. Padahal gue kan juga butuh waktu sama temen-temen gue. Wah, gue sih gak mau ya kalau manusia kayak gitu. Enggak. Tapi juga pernah deket doang, pas lu ngatur-ngatur. Jadi gue kasihan dia sama Alicia. Dia kan tunggal. Orang tua juga kerjanya jauh kan. Dia nggak punya siapa-siapa selain dia. Jadi gue mungkin harus nemenin dia. Kan bukan salah kamu juga Dennis. Kalau dia butuh juga kan bakal datang sini kok. Ya tuh, jangan lama dong Den. Masa lu mau nurut terus sama cewek lu? Kalau gue nurut juga kita nggak akan berantem. Saran gue jauh aja dulu sih. Biar cewek tuh ngerti kalau prioritas cowok tuh bukan mereka doang. Melihat Alicia yang selalu datang dengan mata sembab serta bersamaan dengan tersebarnya berita Alicia dan Dennis putus, akhirnya membuat Aura dan Michelle berdiskusi dengan Albert. Harusnya udah kelewatan, jadi kita harus cepet-cepet ngelurusin masalah ini ke Albert. Ya juga sih, gue rasa ini udah kelewatan. Albert. Kita harus bikin Alis sama Dennis baikan, bahkan kalau bisa balikan. Hah? Apaan sih lu? Dari sebulan lo kita nikmatin nasi pemikiran gua. Itu nggak penting sekarang. Sekarang kita harus mikirin cara agar mereka balikan. Gimana sih maksudnya? Gua gak ngerti. Nanti juga lo ngerti. Sekarang gimana caranya? Gampang tuh mah, kita tinggal jelasin depan mereka. Mau kapan? Secepatnya, kalau bisa pulang sekolah deh. Oke, yaudah, gua yang lain dulu ya. Ya udah, oke. Bel sekolah berbunyi, menandakan sekolah telah selesai dan waktunya untuk menikmati istirahat di rumah. Seluruh murid telah keluar kelas dan menyisakan Alicia dan Dennis di koridor. Dennis pun memanggil-manggil nama Alicia di lorong sekolah untuk memberikan klarifikasi.
Ada apa ya, Den? Gue capek, gue mau pulang. Mending lo langsung aja ke poinnya. Ya Alis, dari pagi gue dengar lu nangis gara-gara lu berantem lagi sama orang tua lu. Maafin gue ya pas lu lagi. Cukup ya, Den? Gue gak perlu dikasihanin. Cuma gara-gara gue berantem sama mama papa gue. Gue juga bisa sendiri kok tanpa lo. Alis, jangan salah-salahkan dulu. Kamu harus dengerin alasan Dennis kemarin ngejauh dari kamu. Ya, semuanya salah kita. Rencana yang kita buat ngejauhin kalian berdua. Hah? Apa sih maksud kalian? Gue gak ngerti. Kita ngasut kalian berdua untuk ngejauh satu sama lain. Kita nggak mau suasana kelas jadi rusak karena kalian maksain pacaran. Lagian ini udah kesempatan kelas kita dari awal kan? Iya, aku minta maaf juga ya. Saya udah ikut ngasut Dennis kemarin. Ya Lis, gue juga minta maaf ya karena gue terlalu egois. Dan gue juga minta maaf karena gue terlalu ikut campur sama kehidupan lu dan Dennis. Maaf juga ya Lis, ini semuanya canda gue. Maaf udah bikin lo kecewa sama kita semua. Iya, gak apa-apa kok gue. Gue juga makasih sih sama kalian karena kalian juga udah mau jujur sama gue. Tapi maaf juga, selama ini gue juga egois. Gue mikirin perasaan gue sendiri dibandingkan gue mikirin kenyamanan kalian. Dan gue juga paham kenapa kalian ngelakuin ini semua. Alis maaf ya, maaf banget. Sekarang semuanya udah jelas kan? Iya, maafin gue juga ya. Makasih juga udah mencoba memperbaiki semuanya. Tapi sekarang gue udah dimaafin. Gue pikir-pikir dulu deh sambil di jalan. Mana boleh mikir sambil bawa motor. Jadi, lu udah gak mau nganterin gue lagi? Yaudah, gue bisa balik sendiri. Mau gue, maafin gue dulu ya. Oke, deal.